budaknya Allah. Memang kita harus menjadi budak Allah. Kalau kamu berani mengklaim itu nggak apa-apa. Kalau aku sih, aku belum berani. Tapi aku dan mengajak kita semua bagaimana kita supaya menjadi Abdullah, bisa menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Bukan hamba-hamba yang lain gitu loh ya. Bukan hamba dunia, bukan hamba harta, hamba tahta, ya. Hamba jabatan, hamba kekuasaan, tetek bengek, sampai maling, sampai jadi koruptor, korupsi, nggak malu, bukan. Kita nggak begitu kita ya. Ya, oke. Dan aku ingatkan, kalau sudah mengklaim menjadi hamba Allah, maka posisi pertama ya itu sebagai ilah itu Allah. Allah itu kan tuh ada dua, ada Allah yang perspektif ilah dan Allah dalam perspektif Rob. Itu beda-beda lagi nanti. Kacaunya kan depak yang ilah ya Tuhan, yang Rob ya Tuhan, jadi kacau nggak karu-karuan. Sini Tuhan, sana Tuhan, lama-lama hantu. Nggak, sebetulnya nggak boleh begitu, tapi untuk tingkat pemula terjemahan depak itu oke lah ya. Tapi ketika advance khususnya ngaji di sini itu banyak yang harus kita luruskan. Tapi bagaimanapun kita ucapkan terima kasih lah sama depak ya. Karena mereka sudah berusaha, namanya terjemahan yang sempurna yang nggak ono gitu. Ya. Oke, aku ulangi. Kalau kamu sudah mengatakan hamba Allah, posisi pertama kamu harus memposisikan Allah sebagai ilah. Ilah itu penggerak hidupmu itu Allah. Allah ridho enggak? Allah ridho jalan, Allah enggak ridho lu berhenti. Gitu loh. Ya, baru posisi kedua Kanjeng Nabi. Posisi ketiga orang tuamu, bapak ibumu. Ini enggak ada posisi tawar, ini harus kamu taati. Nanti presiden apalagi RT RW engkek wae. Parkir dulu kumaha engkek wae. Bagaimana nanti aja? Engko dhisik kata kami orang Jawa. Ya. Aduh, yang di TikTok sudah diganggu lagi. Sebentar yang di YouTube. Di mana ini? Sebentar ya. Sebentar yang di YouTube ya. Ini diganggu lagi, rungkat lagi dia. Padahal gue udah bilang kalau lu nggak setuju, ya silahkan tinggalkan, gak usah mengganggu. Sebentar teman-teman YouTube ya. Ini lagi proses naik lagi ya. Bentar. Semoga bisa naik lagi. Alhamdulillah bisa ya. Ya. Sorry teman-teman YouTube ya. Diganggu lagi. Ya. Sebentar. Teman-teman, kita nunggu teman-teman TikTok supaya kembali lagi ya. Tadi sudah 1244 viewer ya. Biasanya itu sampai 6.000 ya. Nggak tahu dibatasi ya. Kalau sudah dibatasi gini dapat 1.000 aja untung. 1.000 viewer biasanya sampai 6.000. Oke teman-teman TikTok, Gispati Solehaku ya.
Ajak teman-temannya kembali. Tadi ada yang ganggu sepertinya ya. Sehingga sempat rungkat. Ya. Jadi kalau misalkan rungkat lagi, nanti kembali lagi ya. Kalau selama itu bisa tak on-kan lagi, tetap tak naikkan lagi gitu ya. Ya maklumlah ya. Nggak semuanya orang senang. Maksudku senang nggak senang itu nggak ada masalah, cuman jangan mengganggu gitu loh. Nah, katanya punya agama kok mengganggu orang. Ya. Nggak senang ya sudah pergi cari channel lain, orang gue juga nggak nyuruh lu ngaji di sini. Oke, teman-teman TikTok terus di tap-tap dan segera kembali ya. Alhamdulillah kita bisa naik lagi ini ya. Ya. Oke. Jadi abdihi begitu ya, itu gelar abdihi, rasul, nabi, ibadur rahman, itu gelar ya. Nah, kita kalau kita sudah berani mengklaim, tujuan kita memang menjadi ibadur rahman ya, menjadi hamba-hamba yang rahman, yang maha rahman itu. Cuma kan kita ngeri kalau kita mengklaim saya ini Abdullah gitu ya, padahal kenyataan hidupnya masih menjadi budak yang lain selain Allah gitu ya. Jadi Allah, Rasulnya, orang tua kita. Yang lain, entah itu presiden, entah itu gubernur, RT, RW, itu nanti dulu. Kudise, kumaha engke wae ya. Oke. Sekarang aku menjelaskan kepada kalian ya. Ada beberapa pendapat ya tentang abdihi ya. Aku akan jelaskan tentang abdihi. Abdi itu hamba, budak ya, abdi. Nanti kalau abdi ya itu tunggal. Nanti kalau ibaduh itu seperti ibadur rahman itu jamak ya. Abdi. Yang untuk jam 1 ya? Sebentar aku tanya dulu. Setengah 1. Kita punya waktu setengah jam. Aduh. Nah, ini. Abdi ya. Abdi ini terserah, mau hamba boleh, mau budak juga boleh. Artinya itu. Kalau Abdullah ya abdinya Allah, hambanya Allah seperti gue jelaskan ya. Budaknya Allah. Tapi itu bukan main-main ya. Kamu ngaku budaknya Allah, ternyata kamu budak dunia kan, jadi nggak cocok. Ya. Oke ya. Di sini ada beberapa pendapat aku nukilkan. Nanti kamu setuju boleh, nggak setuju nggak ada masalah. Ya, gini. Aku baca dulu Isra ya, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asro, dia pakai absor di sini ya. Abdi hi ya, hambanya, lailam. Lailam itu suatu malam, bukan satu malam ya, suatu malam. Oh iya, kemarin di kolom komentar TikTok ada yang berkomentar tentang Masjidil Aqsa itu ya. Itu pikanya sudah jadi Mas. Ada berapa seri, silakan kamu cari. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan ya? Di sana ada, silakan di sana. Ya. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Oke. Subhanalladzi asra abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. Sorry, yang ditanyakan Masjidil Aqsa ya. Bukan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasamiul basir. Maha suci ya. Seperti ini Allahnya juga dikurung itu. Artinya itu tidak tekstual, tapi otak ngerti yang maha suci itu siapa lagi kalau bukan Allah gitu loh, Pir. Kafir satu ini. Ya.
yang telah memperjalankan hambanya. Itu tekstualnya begitu, ya. Di dalam kurung Muhammad. Nah, kan bagus dikurung dia. Kalau nggak dikurung justru masalah. Jadi meskipun itu buka kurung tutup kurung itu ada maksudnya. Kalau kalian nggak ngerti aturan main bagaimana cara menerjemahan ya tanya dulu lah, nggak usah nyalah-nyalahin. Kamu itu dulu waktu sekolah di mana? Bayar sekolahnya pakai dedek apa pakai duit gitu loh. Tanda kurung itu artinya tidak tekstual. Ya tidak eksplisit, dia implisit. Justru kalau nggak dikurung itu yang salah, tidak boleh. Orang akan tertipu nanti. Gitu. Ya. Oke. Memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami, sesungguhnya dia maha mendengar maha melihat. Oke. Begitu ya. Di situ ada diksi abdihi. Ya, lihat. Kamu harus buka. Kalau nggak buka aku sulit jelasin. Boleh yang Android bila boleh yang hardcover. Ya. Kalau mau cepet ya Android. Ya. Di situ ada diksi abdihi. Ya. Sekarang aku mau jelaskan tentang domir abdihi. Ya, domir hamba. Domir itu kalau teman-teman Islam insya Allah tahu ya. Domir itu kata ganti. Yang kafir mungkin nggak tahu ya. Jadi hamba itu tidak proper. Ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu proper ya. Ya, oke. Tentang domir hamba, ya. Aku bacakan saja ini. Ini semua aku kasihkan, nggak aku tutup-tutupi. Nanti mana yang setuju terserah kamu. Kamu setuju boleh, nggak monggo. Ini Fakhruddin Al-Razi. Ya. Kalau pendapat dia begini. Dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat dari Syekh Sulaiman Al-Ansori. Jadi dia bersandarkan dia menafsir gini, logikanya begini. Misalkan gue nafsir ya. Tapi tafsiran gue masih menukil tafsirannya siapa tokoh mufassirin kita? Hamka. Gitu loh ya. Jadi tafsiran gue sandarkan ke tafsirannya Prof Hamka. Gitu ya. Kalau di sini Fakhruddin Ar-Razi ya. Dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat dari Syekh Sulaiman Al-Ansori. Jadi tafsirannya Fakhruddin ini disandarkan kepada tafsirannya opung kita Sulaiman Ansori gitu maksudnya ya. Bahwa ketika Nabi Muhammad telah sampai di derajat yang tinggi pada saat Mi'raj, ya ditanya oleh Allah ya, "Wahai Muhammad, dengan apa aku memuliakanmu?" Ya. Beliau menjawab, "Ya Rob, cukup dengan hubunganku padamu sebagai seorang hamba." Ya, hamba, abdi. Nih. Jadi hamba itu adalah sebuah kemuliaan. Dia kata ganti kemuliaan. Makanya kan gue ngomong, kalau tahu masalahnya ngaji berkali-kali juga kadang-kadang geblek juga nggak tahu. Kita nggak berani mengklaim misalkan bangun masjid gue sumbang kita bersolawat ya, aku bersolawat 10 juta terus nggak mau disebut Gus Beti gitu, mau 10 juta hamba Allah gitu. Hati-hati. Kalau lu memang sudah hidup lu benar-benar menjadi hamba Allah, ya nggak ada masalah sih. Nanti jatuhnya ibadur rahman yang akan aku jelaskan. Tapi masalah lu benar hamba Allah tuh enggak. Sekarang gampang sekali orang mengklaim sebagai hamba Allah. Padahal kenyataan hidupnya masih hamba-hamba duniawi. Ya, tuh ya. Jadi hamba itu kemuliaan. Dia domir kemuliaan. Di samping Rasul itu juga domir kemuliaan. Nabi itu domir kemuliaan. Ibadur Rahman itu domir kemuliaan. Itu semua kata ganti. Ya. Oke, itu pendapat Fakhruddin Al-Razi. Ya. Setuju? Ambil. Nggak setuju? Nggak usah ambil. Gitu aja ya. Nggak usah ribet-ribet. Begitu juga ngaji di sini. Sekali lagi aku bilang, tolong jangan diganggu ya. Setuju? Ikut ngaji. Nggak setuju tinggalkan aja. Cari tempat lain yang kamu happy. Nggak usah di sini.
Ya, tolong jangan di-banned lagi ya. Karena di samping kamu yang mau ngaji banyak gitu loh ya. Sebentar, ini gimana lagi ini? Sebentar kok bisa nyasar ke sini. Sebentar ya. Oke. Sekarang pertama ya, Fahrul Ar-Razi ya. Aku nama singkatnya aja ya. Fahrudin ya. Nah, sekarang pendapatnya Abu Ali Al-Dakak ya. Aku singkat aja. Abu Ali. Apa pendapatnya Abu Ali tentang abdi tadi itu? Abu Ali singkat saja dia bilang. Oh, sorry. Di Fahrudin ini kalau kamu mau cari bukunya ada ya di Ubudiyah di kitab Mapati Al-Ghaib juz 20 halaman 292 ya. Tuh, mungkin Gus aku mau cari ke sumber aslinya, monggo silahkan Ubudiyah ya. Mafatih Al-Ghaib juz 20 halaman 292 ya. Kemudian Abu Ali Al-Dakak ya. Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada sebuah penghambaan ya, dan tidak ada kata yang lebih utama bagi seorang mukmin selain sifat tersebut ya. Jadi tidak ada yang lebih utama. Jadi hamba itu ketika dia digandengkan dengan Allah menjadi hamba Allah itu sebuah kemuliaan. Iku nek ngaji goblok kabeh nggak ngerti. Ya, itu kemuliaan gitu ya. Itu ada di kitab Al-Risalah Al-Qusairiyah halaman 346. Itu Abu Ali ya. Itu Abu Ali ya. Sekarang pendapatnya Said Muhammad. Apa kata dia tentang abdi ya. Bahwa ini derajat hamba, dengarkan baik-baik. Derajat hamba merupakan derajat paling mulia. Paling mulia. Jadi jangan sembarangan mengklaim diri hamba Allah. Nanti nyumbang 1 juta dari hamba Allah. Yang nyumbang ya, yang memberikan sholawat 100 juta aja nggak mengklaim hamba Allah. Hati-hati ya. Apakah memang kita sudah layak mendapatkan menyematkan gelar hamba Allah itu kepada diri kita? Yang 100 juta aja nggak pakai hamba Allah ya. Lu yang 1 juta bersolawat 1 juta dari hamba Allah gitu. Tetapi sekali lagi, kalau itu sebuah cita-cita, enggak Gus, maksud saya berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah. Ya nggak ada masalah sih. Tapi kalau hamba Allah sebagai klaim dirimu bahwa kamu hamba Allah, itu yang gue persoalkan. Apa memang sudah pantas kita menyandang gelar itu? Karena itu seperti yang dijelaskan oleh Kang Said Muhammad, itu adalah derajat paling mulia. Gitu loh. Jadi kalau hidup kita mau mulia, ya ini yang kafir-kafir belagak budek nggak apa-apa ya. Khusus yang Islam-Islam aja ini. Untuk saudaraku yang Islam. Kalau kita mau mulia, maka kita harus menjadi hamba Allah. Logikanya kan begitu, ya. Oke, aku ulangi apa yang disampaikan Said Muhammad. Derajat hamba merupakan derajat paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia bagi seorang mukmin selain sebuah ubudiyah, penghambaan kepada Gusti Allah Agung. Gitu ya. Oleh karena itu Al-Quran sering menggunakan kata tersebut di berbagai tempat. Al-Quran sering menggunakan diksi abdi di berbagai tempat. Nanti aku tunjukkan, yang penting sabar. Masih ada berapa menit ini? 20 menit ya, karena jemput enduk. Nah, aku kan bilangnya enduk. Ya kadang-kadang enduk, kadang-kadang ranti gitu ya. Enduk itu domir. Itu panggilan kesayangan gitu loh. Dan orang tahu kalau bilang enduk ya berarti ya ranti gitu loh.
Sama dengan abdihi, hamba Allah. Kenapa di dalam kurung terus diisi nama? Ya, dan itu Kanjeng Nabi. Bukan sembarangan terus mau diisi Kanjeng Nabi Musa. Nggak bisa masuk situ. Ya, ini kafir-kafir supaya tahu ya. Nggak harus lu imani Al-Quran itu, tapi minimal lu nggak goblok lah tahu. Seperti gue kan belajar Alkitab, ini Alkitab gue yang sehari-hari itu ada berapa tumpuk Alkitab gue. Nggak apa-apa kan belajar. Lu juga belajar Al-Quran nggak apa-apa. Kalau nggak tahu tanya. Gue juga Alkitab nggak tahu gue tanya. Gitu ya. Oke. Dari Fakhrudin, dari Abu Ali, dari Sayyid Muhammad kita sudah tahu bahwa abdi ya ini itu ya kemuliaan. Karena konteksnya di sini abdi ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itu kemuliaan. Ini siapa tadi kafir yang tanya ini lu nggak harus ngimani Al-Quran, tapi otak lu seenggaknya jadi pinter setelah ngaji ke gue. Apalagi saudara-saudara Islam, aku harap ya pinter juga lah ya, setelah ngaji sini kamu ngerti. Itu kemuliaan, abdi itu kemuliaan. Begitu pendapat Fakhrudin, begitu pendapat Abu Ali, begitu pendapat Sayyid Muhammad, cukup 3 lah ya. Nanti kamu mau nukil pendapat lain, monggo silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi 3 aku kira cukup. Karena itulah abdi ini akan kita dapatkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Ya, oke. Tolong tap-tapnya ya, jangan lupa. Ya, ini aku hapus ya. Hapus. Gue hapus. Abdi ya. Quran surat Al-Furqan, pembeda. Surat yang ke-25 ayat pertama. Ya. Kamu catat, kamu buka. Ya, nanti ada lagi Quran surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat yang ke-10. Ya, nanti ada lagi Quran surat Al-Kahfi ayat ini surat yang ke-18 ya. Ya, benar 18 ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Ayat yang ke-1. Ini semua pakai abdihi gitu. Ya. Coba kita buka. Gue ini alhamdulillah loh ya, mengucapkan syukur kepada kepada Gusti Allah Agung ya, mengikuti jejak Kanjeng Nabi gitu ya, mendakwakan Islam tentunya semampu yang gue mampu, sebisa yang gue bisa. Gue juga awalnya gini-gini nggak tahu, tapi karena gue belajar akhirnya menjadi tahu, dan sekarang gue belajar mengajar gitu loh ya. Awalnya gue nggak tahu juga gitu loh ya. Nah sekarang apa yang gue tahu gue bagikan ke lu, supaya otak lu juga pinter, nggak goblok. Jadi kalau ada kafir ngomong lu bisa jelasin. Kalau lu mau jelasin juga nggak apa-apa, karena kafir itu dijelasin nggak dijelasin sama, ya. Dijulurkan aja lidahnya, dikasih tahu sama, dijulurkan lidahnya. Itu sudah repot kalau gitu. Tapi saranku paling tidak kalau kamu oke ya kasih tahu aja dulu. Nanti kalau sudah terbukti bahwa dia dikasih tahu, karena siapa tahu dia kafir memang ingin tahu, kan kita juga nggak tahu. Kamu jelaskan dulu aja. Nanti kalau sudah kamu jelaskan lidahnya tetap dijulurkan,
ya seperti anjing gitu, ya sudah tinggalin aja gitu ya. Oke, surat 25 ayat 1 ya. 25 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan ya kepada abdihi, hambanya. Sama di surat ini juga abdihi, sama ini pakai abdihi, ini hambanya. Ya. Dan itu di dalam kurung siapa? Muhammad. Itu artinya si penerjemah menolong kamu kafir untuk memahami Al-Quran. Kamu di guiding. Yang dimaksud abdihi itu Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Karena dia yang menerima Al-Furqan. Al-Furqan itu siapa? Al-Quran. Itu diwahyukan dari Gusti Allah Agung via Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad studi Quran, gurunya Jibril. Nah, dia studi dulu, dia belajar dulu. Nah, setelah tamat di wisuda, ganti dia jadi nabi usia 40 tahun, ganti mengajar kita. Jadi belajar dan mengajar. Makanya kata orang Jawa, nek nggak ngaji ngulang nek nggak ngulang ngaji ojo wes orang ngaji, orang ngulang. Kalau kamu nggak ngajar, kamu belajar. Kalau kamu nggak belajar, kamu ngajar. Jangan kamu sudah nggak belajar, nggak ngajar. Bahasa Jawa gitu, pitutur luhurnya begitu. Ya, ini di dalam tanda kurung. Loh, jangan lagi kamu protes. Abdi, kenapa itu Muhammad? Gitu. Lah kan goblok. Yang menerima Al-Quran siapa kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad? Kan ada jatahnya sendiri-sendiri. Nanti ada Injil kan baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa, ada Torah. Torah itu artinya hukum. Jadi jangan ngomong hukum Torah gitu ya. Karena Torah itu artinya hukum. Kadang-kadang kita ini hukum Torah loh, ya opo sih. Torah itu artinya hukum. Lebih baik hukum Musa atau Torah Musa gitu ya. Dan nabi-nabi yang lain dapat kitab sendiri-sendiri gitu. Jadi ini si penerjemah memberikan bantuan, mengguiding. Jadi dalam tanda kurung itu sebenarnya alat bantu. Kalau kamu sudah ngerti nggak perlu bantuan ya sudah nggak usah pakai nggak apa-apa gitu loh. Kalau kamu ngerti, kan sering ya di TikTok, di YouTube, di apa selalu tanya tanda kurung. Kenapa banyak tanda kurung? Kenapa tanda kurung? Kalau yang ditanya gue sih gue jawabnya apa? Kalau lu sudah ngerti tanpa ada tanda kurung, ya nggak apa-apa, tanda kurungnya nggak usah lu anggap aja. Kan begitu. Ya, oke. Waduh, 10 menit lagi ya. Nggak apa-apa ya, besok kita lanjutkan ya. Yang penting tiap hari kita ngaji lah walaupun sedikit. Sekarang di sini hambanya ya, abdihi tadi. Ini abdihi sama di surat Al-Isra, abdihi. Ya, kan sudah aku bacakan tadi. Ini hambanya. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Sekarang ke surat nggak tahu gue, diganggu lagi. Ini sudah rungkat lagi nih. Bentar ya. Teman-teman TikTok sebentar, teman-teman YouTube sebentar ya. Ganggu lagi. Bentar ya, aku coba naikkan lagi ini. Ya ginilah teman-teman, selalu diganggu. Sudah waktunya mepet, diganggu lagi.
lebih lebih aman di YouTube ya, jarang yang ganggu. Apa sayang, apa sayang? Iya sayang, nanti kita main ya. Terus berarti ngaji dulu. Tuh om dulu tuh. Itu om itu. Uh. Teman-teman di TikTok mohon dipersori ada yang ganggu lagi ya, di report lagi ya. Tolong segera masuk aja ya. Itu sudah on dan silakan di tap lagi ya. Oke. Ada 5 menit. Oke, sekarang surat An-Najm ya. Teman TikTok segera ya, segera ngikuti ya. Tadi surat Al-Furqan sudah. Jangan-jangan tadi Al-Furqan yang di TikTok nggak ngikuti ya, sudah di-banned tadi. Yang di TikTok nanti baca surat Al-Furqan ya, doa 1 di situ ada hambanya ya. Di mana Al-Furqan itu diturunkan via hambanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang surat An-Najm, surat 53 ayat yang 10. 53. Sebentar Momoy. Ayat yang ke 10. Nah. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya apa yang telah diwahyukan Allah. Itu juga abdihi. Nanti mungkin bisa aku jelaskan secara khusus ya di surat An-Najm ini kenapa bisa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu memang harus dibaca ayat-ayat sebelumnya. Ya. Insya Allah besok lah aku jelaskan ya. Aku kasih tanda dulu, besok aku jelaskan. Yang penting kamu tahu dulu ini surat An-Najm ya. Aku kasih tanda bintang. Besok akan aku jelaskan dari mulai ayat sebelumnya. Ya, itu juga abdihi, hambanya. Ya. Pakai abdihi di sini. Ya. Fa auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya. Dalam kurung siapa? Hambanya. Sama kan Nabi Muhammad. Coba. Dia nabi. Ya wajar dapat gelar kehormatan abdihi. Dan gelar itu diakui langsung oleh Allah. Kalau kita kan ngaku-ngaku hamba Allah. Allah belum tentu ngakuin kita. Bisa jadi gini, lu ngaku-ngaku hamba aku tapi kerjaan lu selalu nyimpang dari aturanku. Kan gedek aja Allah gitu. Ya. Seperti katanya baginda Yesus ya, kamu sebut aku Tuhan itu ya, pergilah kau dari sini membuat keributan, kamu membuat kekacauan. Yesus dimuliakan tapi ajaran yang dia sampaikan nggak diikuti, gitu ya. Oke, ya di situ lalu disampaikan wahyu kepada hambanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah. Ya. Di sini Kanjeng Nabi, di sini Kanjeng Nabi. Sekarang Al-Kahfi 18 ya. 18 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hilazi anzala ala abdihi kitaba wa'lam ya'zal lahu iwaza. Di situ ada diksi abdihi. Iya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Ya. Dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ya. Kitab, Al-Quran ya, kepada sama. Tuh. Ya. Jadi dari sini aku bisa tarik kesimpulan sementara karena ini belum selesai untuk kesimpulan untuk saat ini gitu ya.
kamu sudah tahu bahwa abdihi, hambanya, atau Abdullah kalau kita tarik namanya, itu gelar kehormatan. Gelar itu diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Nah, kita harus mensirotol mustaqimin itu. Ingat kajian gue ya, sirotol mustaqim bukan jalan yang lurus. Ya. Kita harus mensirotol mustaqimin apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad supaya kita bisa menjadi, insya Allah besok aku jelaskan, ibadur rahman. Gitu loh ya. Kalau Nabi ya sudah, dia layak dapat gelar itu. Kalau kita siapa lu? Sholat aja kadang lengkap kadang kurang. Membela agama aja kalau sudah, padahal membela agama itu kan dua. Nafas, jiwa dan mal, harta. Tapi kalau sudah bersolawat tentang harta kan paling berat itu. Seolah-olah harta itu nanti dibawanya mampus. Jadi kalau bersolawat itu paling enak memang dengan apa? Dengan doa. Ikut mendoakan supaya pondok pesantren ini berdiri, ya, ikut mendoakan, ya, supaya ya apalah yang kamu mau. Jadi sholawat yang paling ringan itu sholawat doa, ya. Padahal Al-Quran mengatakan berjihad, menolong dinullah, intan surdoyan sukup, itu tidak hanya dengan jiwamu, tapi dengan hartamu. Nah, masalahnya kita kalau sudah bicara harta, sholawat apa harta? Padahal itu juga milik Allah. Dan kamu bisa bawa mati kalau itu kamu sholawatkan kepada sesuatu apapun dia yang Allah ridho. Itu. Ya. Jadi itulah yang aku maksud tadi, hati-hati menggunakan atau mengklaim dirinya sebagai Abdullah, hamba Allah. Kalau memang kamu sudah pantas ya nggak apa-apa, karena itu gelar itu jatuhnya kepada Kanjeng Nabi. Di sini kan paling tidak otakmu sudah mulai terbuka. Kenapa di surat Al-Isra itu ya abdihi itu kok ke Kanjeng Nabi. Jadi si kafir goblok itu seharusnya tanya ke gue, bukan memframing Islam itu curang dalam menerjemahkan. Gimana ceritanya? Memangnya lu kalau sekolah minggu diajari untuk mendiskreditkan orang lain, untuk tidak beretika gitu. Ya tanya dulu lah. Kan nanti dijelaskan kalau tanya. Sekali lagi, kalau enggak tahu itu posisinya tanya. Bertanya, mengajukan pertanyaan, bukan mengeluarkan pernyataan. Ya. Oke. Gue harus jemput Nduk pulang sekolah, setidaknya enggak tahu kita sudah berapa waktu ini ya. Dan waktunya juga sudah 1 jam molor 15 menit. Mohon dipersori karena tadi ada 2 atau 3 kali dirungkat ya. Akhirnya seperti itu kita tahu ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah balik lagi ya ke channel ini gitu ya. Ya gimana lagi, kita nggak bisa kendalikan mereka yang selalu melakukan report ya. Ya sudahlah, yang penting kita sabar aja dulu ya. Oke, insya Allah besok aku jelaskan surat An-Najm tentang hambanya itu ya, dan berikutnya besok tentang ibadur rahman ya, sehingga kalian tahu bahwa Abdullah itu adalah salah satu gelar kemuliaan dan gelar itu dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita apakah sudah pantas, ya itu kamu jawab sendiri. Kalau kamu hamba Allah ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih saudaraku yang ada di channel YouTube, jangan ada channel TikTok ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun nuwun yang telah bersolawat ya di TikTok, di YouTube ya, dan telah meluangkan waktunya 1 jam lebih 15 menit ya, sudah melampaui batas waktu kita ya, mohon dipersori ya. Dan semoga besok kita bisa ngaji lagi dan semoga ada manfaat yang bisa diterima.
Akhirul kalam aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ya kita bisa mensirotol mustaqimi Kanjeng Nabi ya, menjadi abdihi, hambanya Allah, Abdullah, lewat nanti yang akan aku jelaskan sesi berikutnya, yaitu ibadur rahman. Oke. Alhamdulillah, matur nuwun.